Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, salam sehat. Berita Indonesia hadir di sela aktivitas Anda bersama saya, Fadia Putri Syahmi. Di sini saya akan menyajikan berita teraktual mengenai pandemi COVID-19 di perguruan tinggi. COVID-19 adalah penyakit infeksi virus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Pada tahun lalu, kasus COVID-19 sedang mengalami peningkatan, sehingga pemerintah memberlakukan sistem pembelajaran dengan metode daring atau dalam jaringan. Metode daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan juga Zoom. Lalu, di tahun 2022 atau di era new normal, pemerintah telah mengizinkan metode pembelajaran luring, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dan pengawasan dari Satgas COVID-19. Pembelajaran luring dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Di perguruan tinggi, metode belajar daring dan luring telah memberikan dampak yang signifikan, salah satunya bagi mahasiswa. Baiklah pemirsa, berikut ini wawancara eksklusif di Universitas Riau oleh rekan saya Wafik Andriani Putri dengan salah satu mahasiswa angkatan 2020. Kepada Wafik, silakan. Baik, terima kasih kepada Fadia yang telah melaporkan dari studio. Selamat siang pemirsa, saya Wafik Andriani Putri. Saat ini saya sedang berada di Universitas Riau dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu dari mahasiswa Universitas Riau dari program studi pendidikan masyarakat, yaitu Saudara Rido Pratama. Oke, menurut Rido, bagaimana rasanya pembelajaran daring yang diterapkan pada saat meningkatnya COVID-19 tahun lalu? Baik, kalau perasaan saya sendiri gitu kan, tentu menurut saya untuk daring ini membosankan juga. Tapi mau tidak mau karena keadaan COVID itu, pemerintah juga mempertimbangkan gitu kan, untuk pelajaran daring. Jadi tidak apalah sebetulnya kan. Tapi kalau untuk saya sendiri, untuk pelajaran daring itu sangat membosankan gitu kan, karena ketika dosen itu menjelaskan, kadang saya pribadi ikut tidur juga gitu kan ketika dosen itu menjelaskan. Mungkin itu ya membosankan lah gitu. Kan sekarang ini udah pembelajaran luring nih. Bagaimana rasanya pembelajaran luring yang diterapkan pada saat ini? Oh, pertama tentu saya pribadi kan mengucapkan syukur lah gitu kan, dari daring ke luring gitu kan. Perasaan saya sangat senang gitu kan, karena saya adalah tipe orang yang kalau belajar itu harus langsung gitu, karena kalau di online saya kurang menangkap gitu. Tapi ada juga permasalahan untuk program studi saya sendiri gitu kan, itu pakai rombel 1, rombel 2. Di situ kami juga ada kendala gitu, hanya sedikit di dalam kelas dan kurang efektif kalau ada tugas-tugas kelompok. Mungkin itu juga jawaban dari saya gitu kan. Selanjutnya, menurut Rido, pembelajaran seperti apa yang efektif diterapkan saat ini? Apakah pembelajaran daring atau luring? Oke, baik. Untuk saya, program studi saya sangat cocok luring lah begitu kan. Pendidikan masyarakat gitu. Pendidikan masyarakat mau tidak mau kami sebagai mahasiswa itu terjun ke lapangan gitu kan, ke masyarakat. Jadi yang paling efektif bagi saya itu pelajaran luring gitu kan, luar jaringan ataupun offline gitu kan. Karena kalau online gitu, bagaimana kami mau menerapkan RPP yang telah dibuat dosen gitu kan, hanya teori-teori saja gitu kan. Padahal kami itu belajar di masyarakat gitu. Jadi kalau efektifnya bagi saya itu secara offline lah, luring gitu. Mungkin itu Yundo. Makasih Rido. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Rido untuk meningkatkan motivasi belajar di era COVID-19 ini? Meningkatkan motivasi. Pertama, tentu keadaan ini bukan kemauan kita gitu kan. Jadi ketika pembelajaran daring gitu kan, jadi saya ingat lagi tujuan saya apa gitu kan, untuk berkuliah di Unri ini gitu kan. Jadi saya ingat lagi tujuan awal saya. Kedua, ketika saya sudah suntuk gitu kan pelajaran yang daring, tentu saya mencarilah hobi-hobi lain gitu kan, walaupun tidak bisa keluar rumah gitu. Saya membaca buku untuk memotivasi pembelajaran saya gitu kan, tapi bukan buku pembelajaran gitu kan,
seperti novel ataupun buku-buku healing lah gitu kan. Mungkin itu kalau dari saya, banyak baca buku aja. Soalnya kalau di luar ada COVID juga gitu. Menurut Rido, apakah protokol kesehatan saat ini tetap efektif untuk diterapkan atau tidak? Protokol kesehatan gitu. Karena kita COVID sudah melandai gitu kan. Menurut saya untuk memakai masker masih diperlukan lah gitu kan. Tapi kita ingat juga karena Presiden juga sudah memberi kita izin untuk membuka masker. Itu tergantung lah kepada pribadi kita kan, apa mau memakai masker atau tidak gitu kan. Tapi kadang banyak yang memakai masker karena terlihat ganteng atau cantik gitu kan. Jadi itulah, masker itu penting juga gitu. Mungkin itu Kak. Selama pembelajaran daring kemarin itu, apakah dampak negatif dan positifnya dari kegiatan daring? Oh, dampak negatifnya gitu kan. Saya kira masih lumayan banyak lah dampak negatif ya kan. Pertama, karena daring saya banyak malasnya gitu kan. Karena apa-apa hanya di kamar gitu kan, mengerjakan tugas di kamar, itu penelitian di kamar gitu kan. Jadi banyak malasnya lah untuk daring. Jadi itulah malas lah gitu. Yang itu aja. Kalau positifnya? Kalau Dari positifnya dari saya tidak tahu teknologi kan, semacam classroom, kelas Google Scholar gitu kan. Jadi ketika daring saya lebih memahami bagaimana cara menggunakan teknologi itu gitu kan. Jadi banyaklah manfaatnya ketika daring itu, kita pandai lah teknologi gitu kan. Tapi karena kita pandai teknologi, kita jadi malas juga berinteraksi kepada teman-teman lainnya gitu. Jadi itu lah. Nah, kan kemarin ini kan pembelajaran daring. Nah, pasti di pembelajaran daring itu mengalami masalah dari jaringan. Nah, solusi apa yang Rido lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, baik. Karena saya tinggal di desa bukan baru, ketika mengalami kendala jaringan gitu kan, pertama saya kasih tahu dosennya gitu kan. Tentu dosen itu pengertian lah gitu kan. Karena Pak, saya berada di kampung, jaringan di sini hilang-hilang timbul gitu kan. Jadi cara pertama saya memberitahu dosen saya gitu kan. Yang kedua, cara saya mencari tahu kartu apa yang bisa digunakan gitu kan di desa itu. Kalau di desa saya XL tri itu tidak bisa berfungsi gitu kan. Jadi terkomsel lah, walaupun mahal gitu kan. Tapi mau tidak mau kita harus menggunakan jaringan mana yang bisa digunakan di kampung gitu kan. Karena kita kuliah gitu. Gitu. Nah, ketika pembelajaran daring kemarin nih, apakah ada bantuan kuota belajar gratis? Jika ada, apakah itu dapat membantu selama perkuliahannya? Alhamdulillah ya, pemerintah langsung cari solusi gitu kan, memberi kuota gratis gitu kan. Alhamdulillah saya dapat, itu tentu sangat membantu gitu kan. Saya jelaskan tadi, saya menggunakan kartu Telkomsel, yang mana Telkomsel ini lumayan mahal lah untuk kami orang desa gitu kan. Jadi dengan bantuan pemerintah tadi, itu sangat membantu, sangat. Itulah. Pertanyaan terakhir, Rido. Apa harapan Rido terhadap diri sendiri selama kuliah online ataupun offline? Ya. Harapan untuk diri sendiri ya Kak? Iya. Harapan untuk diri sendiri, tentu saya agar lebih aktif lagi lah gitu kan. Karena dari online gitu kan, saya kurang aktif, hanya di kamar gitu kan. Ketika sudah offline, saya biar nggak malas lagi gitu kan, aktif lagi gitu. Jadi mahasiswa seperti mahasiswa yang tidak umumnya gitu kan. Karena pada umumnya mahasiswa itu pasif gitu kan. Jadi saya ingin menjadi mahasiswa yang aktif, biar nanti tercapai tujuan mahasiswa itu agent of change gitu, agen perubahan. Jadi karena saya program studi pendidikan masyarakat gitu kan, jadi saya ingin aktif di masyarakat, baik di masyarakat maupun di kampus gitu kan, biar balance juga gitu kan. Jangan aktif di kampus nanti nggak aktif di masyarakat. Sejatinya kita setelah tamat gitu kan, tamat 4 tahun atau 3 tahun setengah, itu kembali ke masyarakat gitu kan. Jadi saya ingin jadi pribadi yang aktif gitu kan, walaupun aktif itu tentu banyak rintangannya gitu. Jadi itulah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rido yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami tadi. Siap. Terima kasih banyak. Sekian wawancara saya dengan Saudara Rido Pratama. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Wafik.
Pemirsa, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja. Sayangnya, metode belajar ini membutuhkan kuota internet yang cukup besar dan jaringan yang stabil, sehingga menyulitkan mahasiswa yang berada di daerah yang susah jaringan. Namun, pemerintah telah memberikan bantuan kuota internet kepada mahasiswa selama pembelajaran daring, dan hal ini sangat membantu mahasiswa. Pembelajaran daring juga membuat mahasiswa belum terlalu kenal dengan teman sekelasnya, sebab komunikasi yang dilakukan hanya sebatas aplikasi media sosial saja. Namun, selama COVID-19 meningkat, pembelajaran daring dianggap cukup efektif karena dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Di era new normal, pembelajaran luring kembali diberlakukan. Mahasiswa sudah mulai belajar tatap muka di ruang kelas. Suasana belajar lebih terasa karena mahasiswa mendapatkan materi yang dijelaskan oleh dosen secara langsung. Mahasiswa pun juga dapat saling mengenal dengan teman sekelasnya secara tatap muka. Walaupun COVID-19 sudah menurun di Indonesia dan pemerintah telah mengizinkan kita untuk melepas masker, namun kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, seperti memakai masker pada saat berada di jalan atau di dalam ruangan, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Demikian berita hari ini, saya Fadia Putri Syahmi, pamit undur diri.